Yang terpenting yang harus kita pikirkan bagaimana dapat cintanya Allah untuk kita. Itu dulu. Jangan dibalik. Jangan minta dulu ya tanpa kita menunaikan haknya Allah. Kita ini tukang ingkar janji. Allah la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak pernah ingkar janji. Kalau Allah udah bilang, aku kalau cinta sama seorang hamba, pasti kuberikan, pasti diberikan sama Allah. Yang kita pikirkan terlebih dahulu adalah caranya bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah. Itu dulu. Buat dulu cara Allah supaya cinta sama kita, baru kita memohon kepada Allah apa hajat kita. Jangan dibalik. Seakan-akan kita minta dulu sama Allah, kalau dikabulkan baru kita turutin maunya Allah. Itu salah. Kita ini tukang ingkar janji. Dikasih pun apa yang kita minta, walaupun kita tidak mendapatkan cintanya Allah, dipastikan ketika diberikan oleh Allah apa yang kita minta, kita akan semakin kufur atas pemberian tersebut. Karena kita ini tukang ingkar janji. Ketika minta manis-manis, ketika dikasih selesai. Nagihnya pun susah. Ya kan? Ibarat orang berhutang. Minta manis, Masya Allah. Waduh, luar biasa. Kasihan betul kita mau sama dia. Tapi ketika ditagih, waduh, haknya ditagih, wah, ingkar janji. Itu manusia. Tapi Allah, ya, kalau Allah udah bilang, buat dulu, biar aku cinta sama engkau. Kita lakukan, tuntut Allah, pasti diberi sama Allah. Nggak diberi sama Allah. Maka, raih dulu ridhonya Allah, barulah minta keinginan kita. Wala in sa'alani la'u'tiyannah. Kalau dia memohon kepadaku, maka aku akan berikan permintaannya. Wala in ista'adani la'u'idhannah. Kalau dia memohon perlindungan kepadaku, aku akan berikan perlindungan untuknya. Kalah perlindungan bodyguard manapun. Perlindungan pas pampres sekalipun kalah dengan perlindungannya Allah. Makanya orang-orang yang dekat sama Allah nggak butuh ada bodyguard, nggak perlu. Mereka cukup merasa yakin dengan Allah ada pada diri mereka. Beda sama orang-orang yang nggak yakin dengan perlindungan Allah, karena dia nggak buat untuk supaya Allah lindungi dia, sehingga apa? Butuh bodyguard, bayar lagi. Butuh ajudan, butuh ini, butuh itu. Tapi para aulia illah, mereka wali-wali Allah gak butuh itu. Mereka butuh Allah. Kalau udah mereka meyakini Allah bersama mereka, Allah melindungi mereka, gak ada siapapun yang dapat mengganggu mereka. Siapapun. Oleh sebab itu ketika Rasulullah SAW dalam satu peperangan, di saat di malam hari peperangan, di hari pertama selesai, istirahat, lanjut besoknya di malam hari Rasulullah istirahat. Para sahabat ketika itu beristirahat, ada beberapa orang yang jaga. Rasulullah menyendiri, tidak tidur di malam hari, beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pedangnya beliau letakkan di pohon, beliau berteduh di pohon tersebut. Ya, sudah penat dengan ibadah, beliau membaringkan sedikit badan beliau, ya. Lalu tiba-tiba ada penyusup orang kafir yang masuk ke dalam barisan mencari Rasulullah dan ingin membunuh Nabi Muhammad. Dilihat Rasulullah sudah enggak memegang pedang lagi, dalam keadaan tidak membawa senjata. Diambillah pedang oleh kafir tersebut, ditodongkan, diarahkan ke lehernya Rasulullah. Terbangun Nabi Muhammad melihat ada leher di dalam ada pedang di lehernya Nabi. Kafir ini mengatakan, sekarang siapa yang dapat menghalangi aku untuk membunuhmu wahai Muhammad? Adakah di antara siapapun yang bisa, siapa sekarang yang bisa yang menghalangi aku untuk menebas lehermu wahai Muhammad?
Apa Rasulullah gemetar, takut? Enggak. Dengan keyakinan dan ketegaran di dalam hati, keyakinan yang begitu kuat, Rasulullah mengatakan Allah. Dengan penuh haibah menyebut nama Allah. Allah. Mendengar kalimat Allah keluar dari lisannya Rasulullah, ya, dengan penuh keyakinan terlempar pedang kafir tersebut, sehingga diambillah oleh Nabi SAW, dibalas oleh Rasulullah. Rasulullah yang menodongkan lehernya, ke pedangnya kepada leher kafir tersebut. Nabi mengatakan, sekarang siapa yang dapat menghalangi aku untuk menebas lehermu, wahai kafir? Orang kafir ini mengatakan, anta akhun karim, ibnul akhil karim. Engkau ini saudara kami yang baik, anak saudara kami yang baik. Engkau adalah orang yang berbeda. Orang yang punya Allah dengan orang yang enggak punya Allah. Berbeda orang yang merasa dilindungi oleh Allah dengan orang yang enggak merasa dilindungi oleh Allah.